Saya akan kasih judul sebagaimana permintaan panitia mewujudkan pilkada berintegritas, sesuatu yang tidak mudah tetapi bukan tidak mungkin di tengah keadaan yang sekarang memang sangat cukup krusial, dan itu adalah tantangan kita semua, terutama para penyelenggara pemilu. Nah, saudara-saudara, saya akan sampaikan 3 pokok. Yang pertama adalah mengenalkan atau mempertegas atau mengingatkan apa itu integritas pemilu, singkat saja. Yang kedua, problematika kita di dalam pilkada berintegritas ini, dan di akhirnya adalah barangkali ada hal yang bermanfaat buat terutama para fungsionaris KPU dan Bawaslu serta juga DKPP dalam menghadapi pemilu atau pilkada di 2020 ini. Nah, yang pertama konsep integritas pilkada atau pemilu. Integritas pemilu sebenarnya mengacu pada penyelenggaraan pilkada atau pemilu yang didasarkan atas kemampuan pemilu dalam menjawab berbagai tantangan yang menjadi ancaman maupun menjadi daya rusak dari pelaksanaan, dari capaian tujuan pemilu itu sendiri. Kalau pemilu itu tujuan secara normatifnya adalah melaksanakan demokrasi dan seterusnya lah. Tetapi secara spesifik dalam kaitan dengan tema ini, pemilu itu punya tujuan untuk keterlibatan sebanyak mungkin orang ya dalam bentuk partisipasi. Sebenarnya tidak hanya di hari H yang disebut sebagai VOT ya, voters turnout, tetapi lebih pada bagaimana pilkada atau pemilu itu sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. Para teoretisi pemilu itu mengatakan bahwa pemilu itu adalah pengambilan keputusan yang paling raksasa, yang paling besar, ya. Untuk apa? Untuk menentukan wakil rakyat kalau pemilu legislatif, dan atau sepasang pemimpin di dalam pemerintahan negara yang seluruhnya itu disebut sebagai para penyelenggara negara, gitu ya. Jadi makna penting dari pemilu itu sesungguhnya adalah pengambilan keputusan, mekanisme pengambilan keputusan yang ini berkenaan dengan sejarah dari demokrasi. Ya. Ada pure demokrasi sebagaimana zaman Yunani kuno, ada demokrasi perwakilan, demokrasi representatif, dan lalu adalah demokrasi elektoral. Nah, demokrasi elektoral ini adalah instrumen dari demokrasi itu sendiri, dan itu adalah pengambilan keputusan. Maka disebut sebagai electoral demokrasi. Teman-teman yang saya hormati, bahwa pemilu atau pilkada itu istilahnya adalah kongres ide, kongres gagasan, ya, dan dia ada pertarungan gagasan. Kenapa? Karena dari situlah ya berangkat memang ini dari pemikiran kapitalisme, ya, pemikiran oleh Milton dan Mills disebut sebagai the marketplace of ideas. Nah, bahwa di dalam gagasan ini gagasan terbaiklah yang mungkin dapat diadu oleh gagasan lain secara intensif. Jadi pemilu itu adalah gagasan atau kongres gagasan. Ya, gagasan Anda apa? Kita diskusikan. Ya, gagasan saya adalah begini. Mari kita uji, dan biarlah nanti rakyat akan menilai pada hari pemungutan suara. Saat dia masuk ke bilik suara, dia sudah terbekali begitu banyak gagasan, dan itu adalah juri terbaik. Juri terbaik adalah rakyat, pemilih terutama. Nah, ya tentu ini tujuan paling konkret dari pemilu atau pilkada adalah election result-nya adalah public official. Sering juga disebut sebagai the elected official atau the current elected official, ya, yang seringkali hanya disebut di bagian ini oleh undang-undang kita. Tetapi dua yang pertama jarang sekali itu disebut. Nah, teman-teman yang saya hormati, bahwa menghasilkan penyelenggara negara itu ya yang menunjuk adalah rakyat.
melalui proses kongres gagasan tadi itu. Di situ beradu argumentasi, beradu gagasan, dan itu bagian dari partisipasi warga yang melibatkan sebanyak mungkin orang. Ya, memang di kita di beberapa negara maju, ya partisipasi pemilih itu tidak terlampau menjadi pertimbangan yang penting. Kendatipun kalau kita lihat partisipasi politik Amerika, ya Pilpres Amerika yang barusan ini, saya 4 tahun yang lalu juga melihat langsung, itu hampir sama partisipasinya, dan memang yang paling besar adalah karena paslonnya yaitu menjadi magnet gitu ya. Pemilu 2019 saya rasa karena magnetikanya adalah karena paslon, dengan dibumbui, dengan disuasanakan bahwa akan ada masalah-masalah. Jadi pemilu yang kemudian diberi horor gitu ya, dan horor itu yang kemudian jadi menarik. Itu. Nah di pilkada tidak ada yang horor-horor begitu, dan saya kira itu tidak akan merangsang orang datang untuk ke pemilih. Kecenderungannya begitu. Tidak ada figur yang menarik. Ya. Kecuali terpaksa karena ada dua pilihan. Seperti di 6 daerah yang berkotak kosong itu, maka pemilu sebenarnya justru kehilangan elan vitalnya. Dan pemilu sebenarnya sudah selesai. Dan itu tidak menarik. Nah itu yang menjadi tantangan partisipasi, dan jangan salahkan rakyat untuk melakukan definisi tentang kepentingannya. Ya. Nah, saudara, ini adalah proses pemilu kita. Proses pemilu yang sebenarnya bisa kita ukur, bisa kita mengukurnya untuk apakah adanya integritas atau enggak. Gitu ya. Semua orang datang ke TPS, gitu ya, ada pemungutan suara, lalu melalui jalan dulu di PPS, kemudian ke PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Ini kalau pemilu nasional ya. Nah dari situ semua ya perjalanan suara dari TPS ke jenjang pada berikutnya melalui proses-proses yang sangat panjang dan berliku dan melibatkan juga ribuan jutaan orang. Ya, dengan proses yang panjang tadi itu terjadi segala kemungkinan. Ya mampirlah dulu dari TPS di jaraknya yang jauh ke PPK, mampir dulu di bawah pohon. Kalau dalam istilah penelitian, kalau mengisi kuesioner di bawah pohon itu, ya itu juga sering terjadi. Di daerah-daerah kita yang masih sangat agak sulit, di Papua tidak mungkin ditempuh dalam waktu 1 kali 24 jam. Kadang-kadang bisa 3 kali 24 jam baru selesai, melalui laut, melalui darat, melalui udara. Laut, darat, dan udara kayak Antimo aja ya. Lalu kemudian baru nyampe di PPK. Baru di PPK gitu ya. Dan di situ segala kemungkinan terjadi. Pengalaman kita di lapangan itu ada beberapa daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alfitra. Tetapi yang selalu hampir menjadi masalah adalah di Sangir Talaut gitu ya, di Sulawesi Utara, kemudian di Papua, di Yauki, Mulah, di segala macam gitu ya. Dan saya rasa itu ada. Di Jawa Tengah saja ada, di pantai sana, Cilacap. Di Gresik, di Jawa Timur masih juga ada, itu padahal di Jawa. Tapi tidak separah sebagaimana di Sulawesi Utara misalnya, waktu berangkat mau ngedrop kotak suara itu tenang, tapi begitu nyampe 2 meter, misalnya 100 meter gitu ya, ke bibir pantai lalu terjadi badai. Itu seringkali terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini memberi gambaran kita mengenai integritas pemilu itu. Sebenarnya pemilu itu kan TPS ke ini aja, kursi penyelenggara negara saja. Tidak ada cara lain gitu ya. Jadi, nah ini kursi penyelenggara negara, nanti kursi penyelenggara itu dikonversi, ya ini dalam bentuk angka, ya lalu kemudian menjadi kursi penyelenggara negara. Nah, dari TPS orang pemilih hadir dan memberikan suara, VOT tadi itu, voters turnout. Karena ada juga pemilih yang hadir saja tapi tidak memberikan suara, maka kemudian rumusnya adalah VOT, voters turnout gitu ya. Nah itu TPS orang berkerumun lalu datang ke bilik suara setelah mendapati surat suara, mampir dulu nanti perhitungannya di TPS, di PPK, tapi mampir dulu koordinasi di PPK, di PPS gitu ya. PPS adalah penyelenggara pemilu di level desa atau kelurahan, lalunya adalah KPU. Ya, kenapa saya batasi sampai KPU? Karena tergantung konversi suara itu hanya ada di KPU provinsi kalau adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur
kabupaten kota dan kabupaten kota. Nah, saudara, nah inilah yang kemudian terjadi apa yang namanya konversi suara menjadi kursi penyelenggara negara setelah kemudian dihitung. Nah, dari seluruh sini itu harus antara keinginan pemilih yang hadir dan memberikan suara di TPS, lalu itu yang dimaksud, itu yang terjadi di kursi penyelenggara negara. Jadi keinginan pemilih yang dia nyatakan di TPS-TPS itu adalah terwujud di kursi penyelenggara negara. Orang yang kita maksud saya memilih itu, ya itulah yang dimaksud. Kalau lain, nah berarti itu disintegritas. Kira-kira begitulah. Nah karena itulah undang-undang kita sangat sempurna menurut saya. Nah, pemilu berintegritas ini adalah antara apa yang dikehendaki, salah tulisannya pemilih di TPS gitu, dengan sama dan sebanding dengan hasil konversi ke kursi penyelenggara negara. Orang yang kita maksud itu adalah ya itulah. Nah, dalam pemilu yang tidak berintegritas, apa yang kita maksud itu kadang-kadang tidak seperti yang dipilih, yang dikehendaki oleh pemilih. Nah itu kalau A berarti ya sedikit A aksen lah. Dalam pemilu-pemilu kita, terutama penghitungan suara di 2004 dan 2009, apa yang kita maksud ya A aksen itu masih bagus. A kemudian menjadi B. Di 2009 bahkan penghitungan suara tidak stabil, A menjadi Z, orang lain yang masuk gitu ya. Itu kisah-kisah masa lalu kita di demokrasi elektoral kita. Nah, itulah integritas itu hanya diukur ketika kemudian apa yang kita kehendaki oleh pemilih sama dengan yang diwujudkan, yang dilakukan konversinya oleh KPU. Nah, karena itulah peraturan perundang-undangan kita, saya sampaikan tadi bahwa kita sudah sangat sempurna sebenarnya. Ada bolong-bolong tapi sedikit lah. Ya, kalau kita pengalaman dengan negara-negara lain, negara-negara itu belajar ke kita gitu. Di beberapa forum yang pernah saya ikuti di forum internasional itu mereka belajar betul tentang instrumen pemilu kita. Nah kalau ada yang melecehkan bahwa pemilu kita itu tidak sempurna, itu saya kira salah betul. Ya memang ada masalah, tapi saya kira kita bersyukur kepada keadaan, terima kasih kepada para pendiri perintis soal ini karena memang kita jauh lebih baik. Nah pemilu untuk menjamin integritas dipantau oleh pemantau pemilu kalau ada, makin hari makin tipis memang. Kemudian dipelototi peserta pemilu karena peserta pemilu jelas punya kepentingan supaya suaranya tidak dicolong. Ya, kemudian pemangku kepentingan juga punya kepentingan yang baik. Diadukan kalau macam-macam jajaran penyelenggara pemilu ke DKPP. Nah untuk itulah kemudian ada instrumen-instrumen ancaman supaya konversi dari TPS ke kursi penyelenggara negara di atas tidak dimacam-macamin. Ada yang diancam pelanggaran administrasi, ada yang bisa dilakukan kalau ada kesalahan, itu adalah sengketa administrasi. Kalau kurang juga ada ancaman pidananya, gitu ya. Kalau kurang marem juga itu kemudian kode etik penyelenggara pemilu. Ini bagian dari apa yang disebut sebagai electoral justice system yang selalu memuat pada dua hal. Yang pertama bersifat korektif, jadi setiap proses itu bisa dikoreksi oleh jenjang berikutnya misalnya atau melalui instrumen hukum lain. Yang kedua adalah bersifat punitif. Punitif adalah menghukum. Nah itu untuk apa dan dalam rangka supaya integritas pemilu antara apa yang dikehendaki oleh pemilih di TPS dengan kursi penyelenggara negara yang diinginkan oleh rakyat. Jangan dibelok-belokkan. Nah itu semua orang harus tahu terutama penyelenggara pemilu. Saudara bahwa karakteristik dari karakteristik dari election with integrity. Pertama adalah predictable procedures but unpredictable results ya. Regulasi tahapan pemilu itu harus berkepastian hukum, mengatur semua yang perlu diatur, tidak perlu yang tidak diatur. Hari ini kita mendapati ada 2 daerah pilkada itu masih ada cawe-cawenya dari TUN. Itu meribetkan masalah. Ya, itu kadang-kadang kreatif juga itu hakim-hakimnya itu. Nah, kadang-kadang seperti di Simalungun tempo hari tahun-tahun lalu bahwa pilkada itu ada 5 pesertanya, 1 karena diputuskan oleh KPU, ditetapkan oleh KPU, yang kedua diputuskan oleh Bawaslu, yang ketiga diputuskan oleh TUN. Nah itu bagaimana? Itu menurut saya tidak simple ya. Di negara yang berintegritas pemilunya itu predictable prosedur. Prosedur itu bisa diprediksikan, ya. Tetapi hasilnya tidak bisa diprediksikan.
Itu di negara yang pemilunya kompetitif itu bisa dipredictable, bisa diikuti, bisa di-tracking. Ya, tetapi kalau di negara yang pemilunya tidak kompetitif, unpredictable procedures but predictable result. Jadi kalau pemilunya itu kompetitif, berintegritas, maka hasilnya tidak bisa diprediksikan dan sebaliknya. Contohnya adalah di pemilu pada masa-masa Orde Baru, pemilu itu bisa diprediksikan hasilnya. Tetapi aturan-aturannya sering bolak-balik. Coba diperiksa seluruh ketentuan peraturan undang-undangan sejak pemilu tahun 71 hingga tahun yang tidak usah lah 982 itu pemilu regimentatif sekali gitu ya, hanya untuk merecycling terhadap legitimasi penguasa, terutama penguasa Golkar. Nah itu jajaran pemerintahan, ketua KPU-nya itu adalah ketua Mendagri, ketua hariannya, ke bawahnya adalah gubernur dan seterusnya. Kepala sekretariat adalah kepala Kasospol dan seterusnya. Jadi pemilu bagian dari kegiatan pemerintahan. Sama seperti di Amerika, cuma di kita pengabdiannya kepada kemenangan partai gitu ya. Nah, izin Pak, 3 menit lagi Pak. Oke. Sudah berduga itu. Nah, free and fair election, competitive election. Nah, apa sih sebenarnya ya integrity ya? Ya, satu pemilu yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adanya ekualitas dalam politik, dan itu seluruhnya adalah merefleksikan dari standar-standar pemilu yang berlaku secara internasional, dan itulah yang profesional, imparsial, transparan, dan dalam seluruhnya itu tercermin di dalam apa yang namanya the electoral cycles ya, tahapan pemilu. Skop integritas pemilu, ada integritas proses tahapan dan integritas penyelenggara. Tapi sebenarnya intinya di sini, Mas. Nah, saya mengkhawatirkan pada tiga sedikit saja, Mas ya, jangan dipotong ya. Pertama adalah karakter pilkada kita itu lekat sekali dengan soal kerumunan. Dalam setiap penyelenggara pilkada, hal yang mutlak adalah kerumunan. Tidak bisa kerumunan, dan itu yang hilang di COVID-19 ini. Ya, nah ini dia tesisnya adalah ini. Permasalahan kita, pilkada itu memutlakan kerumunan, sedangkan protokol kesehatan anti kerumunan. Maka titik kompromi ada di 3M itu, cuci tangan, cuci apalah itu ya, 3M itulah, masker dan seterusnya. Nah ini yang menjadi masalah kita. Kenapa? Nanti terkait dengan masalah keaktoran. Jumlah keaktoran makin sedikit, dan dengan itu kemudian kekuatan yang paling ya, state actors yang paling kuat adalah bupati, wali kota yang berbasis pada apa yang namanya sumber daya politik. Sumber daya politik itu kan 3, orang, uang, dan barang. Nah itu semua ada di petahana. Itu yang berat. Pilkada kali ini memang memiliki beban yang berat, kendati kadang bisa dipahami juga. Sejak awal pemerintah sudah demen banget bahwa pilkada ini akan terus. Kenapa? Karena memang pemerintah ingin menjadikan ini sebagai instrumen dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Dan memang ini agak mengkhawatirkan, dan sekarang diakui sendiri oleh pemerintah bahwa kita sedang diambang resesi. Nah, Menko Polhukam ini mengatakan ya bahwa diharapkan ada perputaran uang 34T, ya, 30T, barang belanja modal. Dan ini nomor 3, belanja lain-lain. Politik uang itu bagian dari ya, sharing terhadap pendapatan itu, dan itu menggerakkan ekonomi kita. Ini pemerintah baru kali ini mengakui dengan jujur tanpa sadar bahwa pilkada itu penting gitu loh. Padahal sepanjang hampir 10 tahun terakhir yang didukung oleh partai politik, pilkada mau di DPRD kan gitu. Dan untung pilkada kita pakai sekarang. Kalau pakai DPRD tidak bakal menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ini yang agak merisaukan saya adalah bahwa menguatnya kekhawatiran pemilih untuk hadir dan memberikan suara di TPS. Ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Mengkhawatirkan sekali. Saya baca jurnal di Sweden, di sana. Nah, di kalangan remaja, fobi terhadap COVID-19 itu meningkat. Saya khawatir kalau fobi itu juga menghantui kita, sebagaimana kemudian korbannya ada di pemilu provinsi Prancis gitu ya.
Jadi pemilu di Prancis, pilkada di Prancis itu menurun dari 2019 menjadi itu tadi dasar kecil sekali anunya tingkat partisipasinya. Nah, karakter kerumun ini, nah ini dia masalahnya adalah karena akhirnya pilkada di bawah bayang-bayang sepi kerumun. Apa kalau di TPS ya itu agak berbahaya karena tidak ada yang mengontrol gitu ya. Kemudian maraknya gitu ya, maraknya bayang-bayang politik uang ya, karena beban lemahnya daya beli, kapasitas daya beli masyarakat itu lemah. Postulasi saya adalah sepinya kerumun, bertemunya buhir politik yang tidak punya suara, tetapi pemilih yang berdaya beli rendah memerlukan uang. Nah, kewaspadaan antisipasi ini ada problem serius menurut saya di pilkada kita karena infrastruktur pilkada itu hilang. Itu persoalan. Infrastruktur kita meminimkan hadirnya faktor-faktor di luar negara. Membuka peluang bahwa satu-satunya pemain politik adalah mereka yang jelas punya uang, tetapi itu sebagian besar ada di petahana. Lemahnya kapasitas di masyarakat menguatkan formasi klientelisme. Ya, dan ini adalah cikal bakal dari politik uang. Banyak penelitian masalah itu, ini dia. Nah, ini dia. Politik uang ini gini, sedikit saja Mas ya. Rumus politik uang dan pilkada saya bikin begini ya. Politik uang adalah PS adalah yang punya uang berbanding lurus dengan DPP. DPP adalah kapasitas daya beli masyarakat kali BU. BU adalah kok nggak kelihatan dari sini. Ya itulah. Jadi makin besar jadi gini, politik uang adalah mereka yang punya uang tetapi tidak punya suara bertemu dengan mereka yang berlimpah uang yang saya sebut sebagai buhir, bertemu dengan mereka yang memerlukan uang tetapi punya suara. Itulah potensi pilkada kita ya.